alasannya orang di UI nih, setahu gue kalau misalnya orang kagak ngikutin kelas, cuman 2 alasannya. 1 karena dia kepaksa ikut itu, nggak niat, atau 2 dia udah kenal duit. Cara untuk mendapatkan keyakinan itu terhadap jurusan lo adalah lo harus tahu dulu. Yang pertama itu jurusan mau ngapain. Pernah gue belum siap apa-apa, gue lagi jalan, ada dia tuh di depan. Karena gue belum siap. Apa kabar remaja? Berdasar luar biasa Andi Jaim Wata. Cuma kurang banget. Udahlah. Kurang gila lu ya, masa anak muda stamina kayak gini. Tambahin Ini deh, cocoknya tambahin. WBI gak sih? Ya udah terus. Ayo kita mulai. Lagi. Kalau main pada Mandarin. Apa kabar remaja? Berdasar luar biasa Andi Jaim Wata. Enggak, ini berantakan banget. Si paling waktu. Iya, paling waktu nih gue. Ayo. Apa lanjut aja nih? Lanjut aja lah. Oke. Jadi gini bang, banyak banget sahabatnya yang request profisiensi part 2 nih. Padahal males banget gak sih, apalagi narasumber kayak gini-gini doang kan. Kita nggak ada yang tahu kan cerita-cerita Bener. apa yang Tapi emang kemarin tuh kayaknya masih kurang. Iya kan, makanya parah. Ini Masih sebenarnya gue kurang. punya banyak cerita ini. si paling banyak cerita. Gak muat soalnya sih di luar ruangan buat Nah, makanya kita wujudin di sini di Oke. podcast dan juga live. Gak ada yang Di luar jam ibadah gitu. Ah, ya. masuk ke situ. boleh. Nah, mungkin agak afdol rasanya kalau nggak ada perkenalan lagi. Oke. Gue tahu mungkin banyak yang udah kenal sama lo secara lo 2 artis di Vetins kan. Emang iya, siapa sih nggak kenal Bang Wece dan Bang Rey Si gitu. famous. Si famous nih. Nah, Oke, mungkin boleh kenalan berarti. dari cuman nama panggung di Vetins deh apa Panggung. Oke. sama jurusannya sama kampus Jurusan. deh. Oke. Dari gue dulu nih. Iya. Ya kan? Nama gue Reinhard. Panjang Reinhard Immanuel Putra Daniel, tapi biasa dipanggil Ray. Terus gue kuliah di universitas di Depok yang paling UGM, luas. ya? UGM. UGM jauh, Oh jauh kan ada Jauh. universitas. Guna Dharma Margono. Iya gitu. tapi nggak luas. Oh iya. Ada yang luasnya. Ada yang luas. Pancasila. Udah bagus. Pancasila luas juga. Iya, tapi ini lebih luas, paling luas dah Si paling Depok. luas. Oke deh. Yang punya hutan sendiri. Iya, yang punya hutan sendiri. Inisialnya U sama I. UI dong bang. UI itu Nah, apa gua- singkatannya? hah? UI apa sih singkatannya? Universitas Indonesia. Keren. Geografi. Upin dan Ipin, inilah di Upin. Si Malaysia. si Kamu Malaysia. beruntung lagi ngomong. Lanjut. Oh iya. Kenalan. Ini kebanyakan ketawa gak sih? Ya, Lanjut. lanjut nih ke abang satu kita ini. Nama gue William Carlos Ginting. Gue tergantung nih lu kenal deket nggak sama gue. Nah kalau nggak deket gimana? Kalau nggak nih, kalau nggak deket. Iya maksudnya kenal kalau udah deket biasanya panggil gue WC. Cuman kalau katanya nama panggung di Vetins. Iya, nama panggung di Vetins. Si ada panggung gue. Kan lu artis. Bang William biasanya gue panggilnya William juga nggak apa-apa. Gue sekarang kuliah Fakultas Kedokteran Gigi. Udah lulus juga sarjana. Gue sama Ray ini seangkatan. Dari sarjana udah lulus, tapi kan gue ada koas. Sekarang lagi koas karena pandemi, jadi mungkin agak sedikit slightly delay. Nah mungkin banyak orang yang nggak tahu koas tuh apa sih. Koas Termasuk gua nggak itu tahu. sebenarnya singkatannya dari co-asisten. Asisten Jadi apa tuh? kayak sebelum lo bisa praktek, biasanya ini kedokteran dan dokter gigi ya. Mungkin ada koas-koas lain kayak farmasi, gue kurang ngerti itu. Tapi kalau di kedokteran dan kedokteran gigi itu biasanya ada koas itu kayak semacam prakteknya dulu. Istilahnya bukan magang juga sih, kayak lo praktek dulu terbiasa di bawah supervisi dosen-dosen yang udah dokter dan atau dokter gigi. Praktek langsung ke pasien atau observasi juga ke pasien, baru di situ kalau lu udah pengalaman, disitulah keluar izin surat izin praktek dan resmi lu sudah diangkat sumpah jadi dokter atau dokter. Kita jadi asisten. Dari gue dapet itu dong. Itu kayak PKL nggak sih lu jatuhnya? Beda. Kalau PKL kan 6 bulan ya, 1 semester kan. Kalau ini kan gue 4 semester lah, 2 tahun. Oh, oke. Berarti durasinya lebih lama dong. Iya, durasinya lebih lama dan banyak juga yang dikerjain. Tuh deh, balik lagi ke jurusan Bang Rey. Tadi Bang Rey jurusannya geografi. Hmm. Nah sebelumnya Bang Rey tuh SMA apa IPA, IPS atau Gua bahasa? IPA. Nah kan banyak orang yang memikir kayak
geografi kan jurusannya IPS apa di UI itu. Geografi masuknya saintek. Nah, gini, jadi buat yang nggak tahu, geografi itu masuk kalau di UI itu masuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi FMIPA. Nah, mungkin banyak yang kayak tadi pertanyaan Angel gitu, kayak kok lo anak IPA masuknya geo gitu. Ya itu yang pertama tadi, dia masuk ke IPA. Nah, karena di SMA itu gue nggak ngerti juga kenapa geografi itu malah masuk ke IPS. Karena ternyata setelah gue menjalani kuliah gitu kan, kayak di geografi tuh nggak cuma ya yang apa ya, yang kalau lu memperdalam lagi itu yang pertama hitungannya juga banyak gitu, dan ya menurut gue emang lebih cocok masuk ke IPA sih gitu. Tapi ya IPS juga ada juga, jadi kayak apa ya, mungkin kalau dimasukin ke IPA IPS ntar kekurangan ini dong mata pelajaran gitu kan. Iya, mungkin bisa jadi kan kita nggak tahu kan sistem pendidikan di Indonesia kan. Saya bisa dimasukin ke IPS psikologi dong. Nah, bisa. Pokoknya geografi tuh setelah gue masuk itu kayak ternyata tuh yang dipelajarin tuh luas banget gitu. Nggak se saklek itu ketika lu di SMA gitu. Yaitu terus nanti kalau ada masukan biar gue WA Pak Nadiem. Pak, ini dari sosiologi mending antropologi. Si temen main. Antropologi dipisah aja nih, sosiologi kan ada banyak tuh. Antropologi. Iya benar. Bisa. Sejarah. Tapi mau dipisah tahu antropologi sama sosiologi. Sekarang udah bisa. Setahu gue bisa. Contoh kayak di UI itu ada antropologi sendiri, sosiologi di sendiri. Di SMA, Pak. Oh, SMA. Gue dengar kuliah. Apa di SMA? Masih nyatu kan? Masih. Iya. Oke. Lanjut. Nah, lah. Ya udah, gue pengen ngomong. Oh iya. Jadi kan lu dengar sendiri nih Bang WC. Gue panggil Bang WC aja ya. Ya boleh. Karena dekat nggak deh. Nah, panggil sayang juga apa-apa. Si paling panggil sayang. Jadi kan Bang WC bilang dia dari FKG dan Bang Re dari geografi. Nah, kan di saat lu udah yakin ya sama pilihan lu, gue pengen FKG, gue pengen geografi. Aduh. Boleh nanya dulu? Boleh. Pasti banyak nih pandangan teman-teman lu kayak, lu yakin sama pilihan lu jadi FKG ambil geografi? Yakin aja lah sama pilihan lu, realistis. Terus gimana cara lu ngeyakin sama pilihan lu, kayak ini nih gue udah yakin banget sama pilihan gue udah yakin sama geografi, gue udah yakin sama FKG. Cara lu yakin sama jurusan lu tuh gimana? Dari siapa? Dari Bang WC. Oh, iya. Kalau gue jujur, gue kan kalau lu nonton yang sebelumnya, gue emang gak ada pikiran gue jadi dokter atau dokter gigi atau hal yang berhubungan dengan kesehatan. Gue dulu malah pengennya jadi astronot, tapi kan di Indonesia ini realistisnya nggak mungkin lah ya. Kalau gue kuliah di luar mungkin lah. Atau gue mahasiswa, ya belum sampai situ. Nah akhirnya gue memutuskan untuk jadi masuk ke akademi kepolisian, udah siap segala macem. Ya lengkap story-nya di yang kemarin di YouTube masih ada kan? Makanya nonton di YouTube Community di paling promosi. Iya, boleh emang nggak apa-apa. Terus ya udah akhirnya gue pilih nih FK tuh gue nggak tahu mau jadi dokter apa, karena yang gue tahu kalau dokter umum itu kan kayak masih kurang gitu loh, maksudnya nggak terspesialisasi. Gue lebih suka yang udah terspesialisasi gitu, meskipun sekarang yang gue kerjain serabutan juga, nggak ada yang spesialisasinya. Nah di situ gue kayak lihat, ya udahlah, gue ambil nih jurusan pertama FK Unair, karena gue memang pengen keluar dari Jakarta gitu lah. Yang kedua FK Undip, yang ketiga FK USU. Itu gue di SBM 3 tuh. Nah terus simapnya gue ambil maksudnya di UI nya gue ambil FK, terus FKG. Sebelumnya tuh sempet tuh teknik dah, FTTM ITB gitu. Yang lagi itu tuh di angkatan gue tuh hits banget tuh FTTM ITB tuh gini, dia kan dulu di bimbel tuh. Terus kayak teknik-teknik lah, cuman kayaknya gue mikir, aduh, ada nyokap juga bilang, terus kayak gue liat juga kayak gue dari awal gak pernah ada mikir teknik, kenapa gue tiba-tiba teknik nih sekarang. Ya udahlah, akhirnya ya udahlah, kakak gue juga kan ada background di FK juga kan, kayak gue melihat jadi ada influence FK tuh lah. Terus nyokap gue juga dulu SMA kejuruan farmasi, jadi emang influence medisnya tuh agak kuat di keluarga secara tidak langsung, meskipun akhirnya yang nentuin gue masuk mana ya gue sendiri kan. Sempet gue juga terpikir tuh gue mau ambil kuliah musik,
Cuman iya Kenapa tuh kalau boleh diceritain? ya kalau kuliah musik kan sama orang tua kan kayak janganlah itu musik cuma hobi Iya, doang benar. gitu-gitu doang ya. Akhirnya gue sadar. Padahal tuh gue udah mau tes kayak kan kalau yang seni-seni itu harus ada portofolio Iya. kan. Ya udahlah nggak jadi. Terus ya untungnya sahabat gue dulu tuh mengambil kartu pelajar gue tanpa izin gue buat daftarin gue ke bimbel. Kalau nggak gue nggak ikut bimbel dan nggak mungkin gue ada di mana saat ini gue berada. Paling berada. Ya udah Oke. jadi gue jadi bisa ikut ya pokoknya gue dari sekarang itu ada pengaruhnya itu juga tuh. Mungkin dia memang Tuhan yang kirim juga ke dia tuh. Terus ya udah akhirnya yang dokter tuh di wih apa aja sih ya dokter terus gue liat dan gue juga baru tahu tuh kayak FKG itu beda cuy bukan masuk dari FK juga. Maksudnya dulu sih udah sempet tahu cuman kayaknya di sini baru kayak baru ngeh banget pas ngeliat pilihannya gitu kan. Nah di atas gue FKG itu kalau yang manioranya hukum gitu kan. Nah, gue ke teknik-teknik udah ngeliat tuh ada teknik biologi, teknik kimia, ada teknik industri, tekniknya udah gue liatin lagi dah. Tadi gue pengen ambil satu tuh kali-kali nih ya kan teknik kimia atau teknik industri lah kali-kali. Cuman kan kalau pas ambil satu bayar tambahan lagi biaya registrasi tuh satu tuh sih gue 50.000 kayak adalah nggak usah lah. Ya udah gue pilih FKG, gue ambil gue sempat ambil mandiri juga ujian mandiri Undip. Gue ambil saat itu Undip baru buka angkatan pertama FKG pertama kali dia 2016 iya pertama kali FKG baru buka. Gue nggak tahu tuh jadi gue ambil FK-nya doang. Ada pilihannya cuman terus itu biaya mahal juga sih karena menjalur mandiri kan. Udah ikutin tes ikutin apa segala macem nyangkut di FK USU sama di FKG UI nih. Nah, emang gue dari hati sih pengennya di luar Jakarta ya maksudnya ya pengen explore juga kayak mana sih masa di Jakarta doang tapi ya satu sisi hati lain itu bergejolak gue pengen lanjutin kayak udah tertanam di gereja sini pengen pelayanan di sini meskipun gue saat itu nggak terlalu tertanam di komsel karena kan dulu masih agak serabutan tuh komselnya ya akhirnya ya setelah last minute menentukan pilihan tuh sama orang tua sama diri sendiri juga sampai akhirnya last minute banget gue baru pilih udahlah gue ambil FKG. Padahal keluarga banyak bilang udah FK USU aja tuh kan gue dari orang Medan orang Batak maksudnya kan berarti influence ke USU juga oke gitu jadi kayak dibilang udah FK USU juga bagus gitu terus tapi kayak akhirnya nyokap gue bilang ya kalau kita ke udahlah bener kalau kita ke Medan lagi harus bikin dapur lagi istilahnya kayak ya udah lu cari kosan lagi segala macem. Akhirnya gue ambil FKG UI. Sempet di awal-awal pertama kuliah tuh gue apaan nih cuy apaan nih gue kagak ngerti gitu kan buset karena kan dulu di biologi kan kagak ada mengenai gigi kan ya baru banget. Terus ya udah di situ puji Tuhan lingkungannya tuh buat gue nyaman gitu loh. Nanti ini di pekerjaan juga gitu tuh meskipun yang lo kerjain tuh kayaknya nggak sesuai sama field lo sama background studi lo tapi kalau lo lingkungannya nyaman oke, paychecknya sesuai terus lo nggak ribet kerjaan lo stay aja sumpah dah. Kayak akhirnya tuh yang buat lo tuh nyaman gitu ya karena nyaman bener stay aja. Meskipun background lu ekonomi tapi lu ntar ngerjainnya mungkin berhubungan dengan mungkin HR gitu kayak ya atau training lagi kayak di bank gitu yang ujung-ujungnya kalau nyaman ya udah apalagi stable kayak gitu kayak gue di situ tuh FKG gitu tuh gue punya teman-teman yang suportif meskipun datang dari berbeda latar belakang suku ras dan agama dan budaya bener suportif banget terus toleransinya tinggi banget kayak nggak yang rasis terhadap agama atau segala macam dan gue juga begitu terhadap mereka dan gue bisa menaruh kayak pandangan-pandangan rohani Kristen kayak dia nanya kan gue pelayanan lu minggu tuh pelayanan tuh apa sih nah itu gue jelasin tuh dari awal tuh kita gereja gini-gini mereka mau dengerin tuh ya gue juga nanya-nanya ini tuh apa sih artinya kalau kenapa sih sholat Jumat harus cowok doang emang cewek nggak boleh gitu lah gue belajar terus kayak kita jadi dekat gitu itu di lingkungan gue itu yang membuat gue stay sampai tapi nyokap gue pas semester 3 semester 2 itu kayak selalu bilang kalau nggak nyaman nggak apa-apa kok karena kan di UI saat itu gue reguler tuh murah kuliah di UI itu murah banget untuk ukuran FKG ya kalau dibandingkan FKG dengan yang swasta sekolah-sekolah swasta di Jakarta itu wah jauh mahal lah gue kagak ada uang pangkal gue cuma semesteran doang ya udah di situ gue kayak nyaman aja gitu terus nyokap gue bilang ya udah nyokap gue kayak nanya teman-teman ini anak saya kayaknya nggak seneng gini-gini tapi terus ada yang bilang ke teman-teman nyokap gue bilang gini udahlah biarin aja dia
paling kalau emang dia nggak nyaman semesterannya nanti IPK-nya jelek-jelek juga kan, dia kagak jelek jadi kayak nyokap gue juga bingung. Nyaman dong. Iya nyaman berarti Karena kan. kuncinya nyaman. Maksudnya nggak tahu nih gue emang disuruh kesini atau gimana, tapi sebenarnya ada keputusan dari diri gue juga. Kayak angkatan gue tuh banyak yang pindah ke FK juga kayak belajar, gue bisa aja kan sebenarnya ambil keputusan untuk ikut sama mereka belajar sambil belajar di kampus juga, jadi main dua kaki gitu loh. Itu kan capek banget ya. Ada aja yang keterima FK Inter UI, ada yang keterima FK UI, ada yang keterima FTI ITB. Gue bilang kayaknya gue nggak sanggup. Tapi kalau kelas balik nih, meskipun gue belum selesai studi gue, kalau gue andai kata keterima di FK atau FK UI, itu gue kayaknya nggak sanggup lah ngejalanin perkuliahannya. Asli gue nggak sanggup lah. Kayaknya di sini pun nggak tahu ya gue sanggup apa enggak nih, tapi di sini masih bisa fight lah. Kalau di FK kayaknya gue nggak sanggup. Jadi kalau ditanya gue udah pengen apa, gue sebenarnya nggak tahu gitu ya. Kalau buat teman-teman yang udah tahu mau jadi apa sih, sebenarnya lebih bagus ya dan lebih baik. Dan kalau gue boleh saran nih, kalau realistis misalkan lu pengennya jadi dokter nih, terus maunya FKUI, bagus, goal lu bagus dari awal tuh bagus. Tapi kan apa ya, nggak semua orang tuh punya kepintaran yang sama gitu loh, capability yang kemampuan yang sama. Jadi ya jujur aja, FK ataupun apa deh ya, ini kalau ngomongin PTN ya. Kalau yang swasta ya mungkin beda hal kan, nggak ada tes-tesan, ada tes-tesan tapi nggak seribet PTN lah. Kayak kalau FKUI itu, jadi kita ambil FKUI ya, FKUI paling tinggi soalnya kan, pengen diminatinya dan ini kan itu yang paling sulit. Gini deh, lu harus sadar dulu kalau lu misalkan ikut yang mereka tahu itu, mereka lihat itu adalah yang di atas kertas. Sikap lu baik, apa lu baik, tapi kalau kemampuan otak lu nggak sanggup, ya yang di atas kertas ya segitu-segitu aja. Maksudnya meskipun lu udah berusaha, itu hard truth nih, ya kesusahan yang susah diterima nih. Tapi harus telan nih. Buat apa? Nanti kalau misalkan lu tes, jadi cara ngukur gimana ya? Kita jujur aja kita pakai intelligent quotient nih. Kalau misalkan IQ lu masih di rata-rata ya, dan udah lu semaksimal mungkin emang segitu-segitu ya, daripada lu nggak kuliah, mending lu coba di FK lain gitu. Dan cara milih kampus tuh jangan pilih kampusnya dulu. Seharusnya tuh pilih jurusannya dulu, baru lihat mana jurusan mana kampus mana yang mempunyai jurusan yang bagus. Gue suka arsitek mana yang paling bagus? Se-Asia Tenggara Universitas Parahyangan Bandung. Itu paling bergengsi, yang paling bagus Asia Tenggara sampai sekarang ya, nggak tahu sekarang masih atau enggak. Kalau emang lu nggak sanggup, karena di situ isunya anaknya nyeni banget tuh. Teman gue ada yang emang masuk ke situ, emang kerjanya dia ngegambar di kanvas cuy. Dia gambar potret orang dari SMA, udah bisa. Ya wajar-wajar aja masuk situ ya. Gue bilang, ya kalau lu emang nggak sanggup ya mungkin ada banyak arsi-arsi yang lain. Maksudnya kan arsi-arsi yang bukannya jelek gitu loh. Maksudnya yang penting lu arsinya dulu. Itu kalau lu udah tahu yang mau jadi apa ya. Kalau misalnya lu belum tahu mau jadi apa ya sulit juga sih. Gue juga nggak tahu tuh, gue datang sendiri tiba-tiba gitu. Nah ya kalau lu emang mau yang terbaik, lu harus kasih yang lebih. Kayak nih, misalnya lu masuk yang jurusan bagus, kuotanya 100 orang, 30% ini udah diambil sama orang yang dari sononya pinter. Karena dia udah pinter, jadi dia secara effortless, maksudnya nggak terlalu baik berusaha, ya udah bisa tuh jawabnya. Nah 20%-nya ini jujur aja nih, mungkin ada orang dalam nih atau faktor X lah, gue nggak tahu, pokoknya masuk aja. Sisa 50% nih, 50% ini bisa lo raih, atau 20% lagi diambil deh buat yang undangan dari sekolah-sekolah dengan sekolah dengan predikat terbaik. Itu kan ada jatahnya tuh. Ada. Ah, itu udah diambil tuh. Sisa 30%. 30% ini orang dengan kemampuan rata-rata berjuang untuk hal yang sama. Nah, lebih lo apa? Lebih lo apa dari kayak kita bertiga nih? Yang diterima cuma satu dari antara kita bertiga. Kita secara bawaan lahir sama nih kemampuan otak ya. Terus lebih lu pada apa dong? Terus gimana mereka? Kan ini kan seleksi. Seleksi berarti ada yang nggak kepilih dong. Namanya kan seleksi. Ya udah. Bedanya apa? Oh Angel mau nih dia korbanin waktu nongkrong dia buat belajar. Gue sama Renat kagak mau. Ya udah dia lebih dong di situ. Oh Angel nih mau nih
ngulang pelajaran yang kemarin dia nggak ngerti. Oh, gue dan gue Renat ya udah nggak ngerti, lewat aja ya. Nah, Angel mau nih ambil bimbingan belajar yang mana konsekuensinya dia harus tidur lebih lama, bangun lebih pagi, kerjaannya makin banyak, PR-nya makin banyak, kehilangan waktu nongkrong, kehilangan waktu ngopi, kehilangan waktu YouTubean. Sedangkan gue sama Renat ya mungkin bimbel-bimbel juga tapi nggak segila Angel, atau mungkin nggak terlalu ngejar-ngejar kayak Angel. Dan Angel juga mungkin nggak ngurangin jam tidur dia ya, tapi dia ngurangin waktu mainnya dia supaya dia bisa tidur, sehingga waktu tidurnya nggak keganggu, tapi waktu mainnya juga dipakai buat belajar. Sedangkan gue sama Renat, gue nggak mau ngurangin waktu main gue, akhirnya gue ngurangin waktu tidur gue buat begadang, buat belajar. Sorenya gue main. Ya beda dong, pasti beda dong. Ya sehari mungkin nggak terlalu kelihatan outputnya, ya selama berbulan-bulan ya Angel mungkin bisa aja dapet. Itu ada faktor X lagi tuh, faktor X yang saya Tuhan juga pasti lihat lah kalau anak udah berusaha. Ya itulah yang waktu itu Renat bilang tuh, do your best, let God do the rest. Kira gitu yang gue bisa sampaikan. Apa lebih lu dari yang lain gitu. Nah tadi itu pandangan dari FKG, pandangan kesehatan. Coba tadi cara ngeyakinin dalam jurusan geografi gimana nih Bang Ren? Oke, kalau cara ngeyakinin ini boleh nih. Boleh. sebagai sponsor. Pernah nggak ada sponsor? Kita hari ini dari terima kasih Kopi Janji Jiwa untuk kiriman kopi susu. Sebenarnya masuk gak sih? Iya. Ya nggak mau gak sih? Udah. Minggu dua tinggi. Ini X Janji Jiwa. Kurang tosnya sih ini. Banyak request. Orangnya Request. pengurus. Oke, buat meyakini ketika gue milih jurusan ya. Yang pertama, gini dulu, lo harus ini skenario-nya gini, sorry, gue perjelas skenario-nya adalah gue milih jurusan terus orang lain meragukan gue, gitu, kayak orang lain tuh kayak nanya gitu, kok milih jurusan ini? Oh iya, itu lo yakin gitu kan? Berarti gue harus yakin dulu dong sama diri gue kan. Nah, cara untuk mendapatkan keyakinan itu terhadap jurusan lo adalah lo harus tahu dulu yang pertama itu jurusan mau ngapain. Dalam artian gini, gue waktu gue milih geografi itu gue nggak tahu dia bakal belajar apa, cuma gue tahu dia bakal ngapain gitu. Jadi gue research lah istilahnya kan, kayak ketika udah kelas 3 nih udah mulai mikir dong kayak lu mau masuk mana ya, mau lanjut kemana ya gitu kan. Akhirnya gue udah mulai nih research kayak kalau teknik kimia tuh kira-kira begini loh, jadi gue ada gambaran. Kalau perkapalan tuh gini loh, kalau geografi tuh gini loh gitu. Jadi itu yang pertama, lo harus research dulu. Nah setelah lo research, lo tahu nih kira-kira gambarannya. Ternyata misalkan geografi tuh ternyata banyak kuliahnya yang berkaitan dengan lapangan. As in lo kuliah nggak cuma di dalam kelas doang. Nah kira-kira itu tuh cocok nggak sih sama lo? Itu yang kedua tuh. Kira-kira lo selaras nggak sih sama yang pribadi lo? Jangan soalnya gini, kayak gue nggak mau ketika gue kuliah nanti gue terpaksa ngejalaninnya. Ketika lo terpaksa, itu bakalan mempengaruhi performa lo dalam kuliah pastinya. Kayak ya udah lo nggak niat kuliahnya, IPK lo jelek, terus kayak ya sia-sia gitu. Ilmu juga syukur-syukur kalau dapat kan. Nah itu yang kedua. Jadi lo harus lihat, iya maksudnya kira-kira dengan gue yang seperti ini, jurusan ini cocok nggak ya gitu. Nah kayak tadi WC bilang planning kan, bagus tuh kalau lu udah punya planning cita-cita. Nah cita-cita itu juga lu harus pikirin juga sama kepribadian lu gitu. Kayak lu mau jadi dokter tapi lu takut darah, nah ya kan, bisa nggak lu lihat lu takut suntikan gitu ya lu gimana gitu ya. Capability tadi yang tadi WC bilang itu juga, itu yang harus dipikirin. Jadi lo harus tahu jurusan, lo harus tahu keselarasan jurusan tersebut ya dengan kepribadian lo.
Itu yang paling penting sih. Nah dengan 2 itu kalau lu udah kayaknya gue cocok nih kayaknya. Dari basic aja kayak geografi misalkan. Geografi itu ada kuliah lapang. Jadi kita di semester 4, 5, 6 itu kita ada kuliah lapang. Kita turun ke lapangan buat mempraktekkan apa yang kita udah kuliahin dengan materi-materi yang berbeda gitu kan. Nah, di situ tuh bener-bener lo yang kayak ke pedesaan, yang lo tinggal sama orang di desa dengan segala resource yang ada di sana, yang bisa aja nggak ada sinyal, yang bisa aja air bersihnya kurang. Nah, yang kayak gitu. Nah, kira-kira itu tuh bisa nggak sih, cocok nggak sih sama lo? Nah, itu udah gue pikirkan, dan itu gue biasa aja gitu. Gue it's okay gitu, kayak kalau gue. Nah, terus geografi juga banyak ya berhubungan dengan alam, dengan lapangan gitu. Dan gue emang anaknya suka yang seperti itu. Kayak gue nggak mau terpaku dengan ya udah belajar di kelas, datang kelas balik udah gitu. Nah itu apa ya namanya, salah satu ya yang gue pertimbangkan kala itu ketika gue kayaknya gue cocok nih gitu, kayak gue bisa lah gitu. Nah di situ gue setelah gue melihat itu ya tadi kecocokan, gue udah tahu mau ngapain, ya itu dari situ gue jadi yakin oke, kita fight gitu buat jurusan itu. Ini kontras sih sama gue yang nggak tahu. Gue baru tahu mau FK itu di awal Januari, dimana tes segala macam tuh April. Tapi gue udah belajar. Kelas 3 akhir jatuhnya. Iya, kelas 3 akhir Januari yang tesnya kan April akhir. Gue ingat tuh 29 April 2016 dan 3 Mei 2016. Nah, ini kontras sih sama gue. Dia udah pelajarin nih geografi gimana, kedepannya gimana, cocok sama dia yang orang lapangan. Mungkin cocok nih ya kan, dari rambutnya kan kelihatan nih orang lapangan banget nih. Nah, kalau gue emang nggak tahu, gue emang tetap belajar karena ya gue udah mengeliminasi pilihan gue akan seputar saintek. Ya udah berarti kan gue di bimbel ya saintek aja, semua juga kan harus dikerjain. Berarti kan pilihan itu kan tertinggal di website ya. Ya gue tetap kerjain gitu. Ini beda. Jadi gue bener last minute call banget tuh. Gue bahkan masih kayak tes fisik, masih fisik buat akpol aja, barengan masih sama intent. Bener last minute. Ini kontras ini ada bagus nih, saatnya 2 orang beda. Masalah ya kita pilih narasumber ya. Ya ini jadi lo kan bisa ada gambaran ketika lo mepet baru punya plan, atau yang ya gue udah mikirinnya lumayan dari awal kelas 3 itu gue udah kepikiran gitu loh, kayak gue udah mulai research kira-kira jalan kemana gitu. Jadi lo bisa ada 2. Tadi kita udah ngebahas tentang keyakinan dalam jurusan kita nih. Dan sekarang gue pengen tahu dong, setelah udah masuk ke dunia perkuliahan, gimana sih perbedaan dunia sekolah sama dunia perkuliahan? Apalagi ada masa-masa skripsi yang anak SMA tuh nggak ngerti skripsi tuh ngapain sih. Mungkin kita dari basic dari awal kayak, aduh perbedaannya apa dulu, terus baru arah ke skripsi tuh kayak gimana, mulai dari Bang Ici. Jadi ini sekaligus mematahkan stigma skripsi itu hal yang susah dan negatif nih. Ini banyak kan dengar skripsi itu bawaannya udah ngeluh, capek. Iya. Gila, kapan lulus? Ya itu ini gue coba sharing dari pengalaman gue. Semoga sih bisa, jangan bikin nakut-nakutin teman-teman yang masih SMA nih atau yang masih baru awal semester kuliah. Jangan takut nih. Jadi kehidupan kuliah itu sama kampus nih, buat yang udah kuliah pasti udah tahu ya. Beda banget. Kuliah sama kampus, kuliah sama SMA, sekolah tuh beda banget. Sekolah itu lu masih di kotak-kotak ini, masuk 6:30, pulang jam 3, ada eskul setiap hari Senin sampai apa, ada eskul apa, udah dijadwal. Bunyi bel ganti pelajaran, bunyi bel istirahat, bunyi bel ganti pelajaran. Terus lu dikasih seragam, harus pakai seragam. Ya, at least di Indonesia nggak boleh gondrong. Nggak boleh cewek nggak boleh pakai makeup, nggak boleh terlalu gimana, baju juga nggak boleh terlalu gimana, nggak boleh brewok juga. Nah itu hal yang masih diatur, ya kan. Apalagi kalau di sekolah swasta, gue di sekolah penabur nih masih ada harus ikut kebaktian, harus ikut ada kebaktian apa lagi, ada ini dulu ya pas masih offline.
itu masih diatur, benar kegiatan lu diatur, nggak bisa sebebas-bebas itu. Ya bebas-bebas lu ya, mungkin lu mau ikut lomba atau enggak, atau lu mau ikut mewakili sekolah lu ikut lomba seni, lomba olahraga atau lomba akademik gitu kan, ya itu urusan lu. Atau lu mau ngerjain hal yang lain ya nggak bisa, bisa temennya. Gua rasa nggak bisa sih, apalagi kan sekarang SMA tugas udah banyak juga kan. Maksudnya waktu lu udah pasti difokusin ke sekolah, anak sekolah tuh udah gitu. Sedangkan di kuliah tuh beda banget. At least di UI ya, di UI tuh kalau gue kuliah rata-rata ya dari jam masuk jam 8 mau lu belum mandi udah mandi, mau lu kayak gimana udah rapi atau belum gak urusan, pokoknya jam 8 batang hidung udah ada di depan dosen. Iya. Selesai gue kuliah jam 11 atau jam 10. Ada lagi kadang ada kuliah jam 1 sampai jam 3 tergantung semester apa, kadang kagak ada. Udah kosong. Kosong tuh ngapain? Terserah lu. Nongkrong bisa, pulang bisa, lu mau jadi kupu-kupu bisa, atau mau lo aktif di organisasi, ada kegiatan organisasi di luar bisa juga, atau lo mau mungkin buka dagangan juga bisa. Bebas dah. Apalagi lo nggak di Jakarta yang nggak jauh dari, nggak usah di Jakarta, mungkin ada teman-teman yang nonton di luar Indonesia atau di luar Pulau Jawa, di rumah pokoknya masih di area radius kalian tinggal, terus apalagi kalian udah pindah ke di luar itu, kayak misalkan pindah kota, kuliah di luar kota, itu bener-bener bebas banget. Lu cuma terima uang bulanan dari orang tua, habis itu udah lu mau pakai ini sorry ya, lu pakai buat hal yang negatif, buat narkobaan, buat pakai buat judi, buat pakai buat orang kagak ada yang tahu kan, atau buat makan, atau mungkin lu mau pakai buat apa yang hal positif juga bisa. Itu tergantung lu dah. Jadi SMA ini sebenarnya bekal, dan guru ngingetin nih, guru masih ngingetin, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Lu ngelakuin hal yang buruk banget dipanggil orang tua, dia sering banget DO, atau misalnya paling parahnya DO kan, tapi DO itu pilihan terakhir kan. Iya. Pasti sebisa mungkin ya sekolah yang baik ya, nggak mungkin langsung DO. Nah, di kuliah lu bikin kasus dikit, lu telat 3 kali aja nih dalam satu matkul, lu drop kelas. Drop itu jadi lu nggak boleh ikut kelas itu. Nah, kalau lu nggak ikut kelas itu ya nggak lulus dong, SKS lu kurang, SKS kelulusan lu kurang, dan lu mesti ambil kelas itu. Dan biasanya mungkin kelas itu ada ya di semester genap doang, misalkan, atau lu ganjil doang, misalnya itu semester 1 lu nggak fail kelas itu gara-gara absen, nggak pernah datang, nggak pernah masuk, atau misalnya ujian. Tapi kalau ujian kayak nggak tahu ya, kalau di kampus gue sih kalau ujian masih kurang, kadang masih ada remet lagi. Cuman itu biasa kasus tertentu. Maksudnya ya udah di kedokteran gigi orang kagak belajar tuh kebangetan sih. Jadi lu mau ngapain di sini kan? Ya udah, terus at least di UI juga kayak kalau lu di sini nggak kerja, lu fail terus, buat apaan lu kuliah di sini gitu? Maksudnya di kampus itu ya, karena itu kan orang di situ udah, wah lu masuk kampus itu orang isinya emang benar-benar mau, gue mau jadi lawyer, masuk hukum, gue mau jadi notaris, gue mau jadi ini, gue mau jadi gubernur BI, banyak banget mimpi-mimpi orang di situ. Dan lu lihat orang di situ gila-gila banget. Jadi lu kalau lu drop di situ, alasannya orang di UI ini, setahu gue kalau misalnya orang kagak ngikutin kelas, cuma 2 alasannya. 1 karena dia kepaksa ikut itu, nggak niat, atau 2 dia udah kenal duit. Udah kenal duit, dia udah ada usaha, udah apa, dia nggak perlu kuliah. 2 itu doang, cuman 2 itu doang. Sampai sekarang jujur teman gue udah ada yang drop FKG nih di koas, dia udah lulus sarjana. Gara-gara apa? Pertama, abis lulus sarjana dia nggak lanjut klinik. Kenapa? Dia pengen ambil S2 berhubungan dengan statistik lah. Ada lagi di tengah-tengah dia drop. Kenapa? Dia kerja di kayak MT di mana udah nggak bisa dibagi lagi, udah di situ. Ada 3 lanjutin usaha nyokapnya atau usaha perusahaan keluarga. 4 ada, pokoknya dropnya bukan karena malas-malasan, nggak ada cuy, nggak ada. Ataupun ada yang dari awal nggak pernah masuk karena emang nggak suka. Gitu. Jadi yang gue kenal ya, nggak tahu kalau teman-teman di sini, yang gue kenal tuh nggak ada orang yang drop dari kuliah itu karena emang malas-malasan. Biasanya tuh karena either emang gak suka sama jurusannya dan dia akhirnya ambil jurusan lain. Kayak temen gue tuh, dia drop FK tapi dia ambil FTI ITB, dan di situ dia sekarang lagi kuliah lah. Terus kedua ya
udah kenal duit ya bisa aja udah kerja, bukan hal yang negatif ya. Gitu. Maksud gua kehidupan kampus tuh sama SMA tuh beda banget. Dan dosen tuh nggak peduli lu orangnya brengsek atau orangnya gimana. Lu asal lu show up terus lu ngumpulin tugas ya udah itu udah buat dia cukup. Tapi nih kalau emang lu orangnya attitude lu nggak baik, itu akan tercermin kok. Iya, benar. Dosen akan kayak somehow mereka kayak ini orang nggak baik, ini orang penjilat, ini orang nggak menghargai kelas gua. Lu mau pinter apapun lu nggak terlihat nggak menghargai kelas dia emang karena attitude lu jelek, lu di failin. Lu tanya, bu saya udah bagus gini, kenapa ya? Saya udah kumpulin tugas, saya UAS bagus gini, saya nggak suka aja sama kamu. Kamu drop kelas ini, kamu ambil kelas lain, dosen lain, kelas yang mesti mata kuliah yang sama, tapi dengan dosen yang lain ya, saya nggak mau sama kamu. Bisa-bisa aja, bebas-bebas aja, jujur itu kuliah begitu. Tapi downside-nya dengan kebebasan itu, ya lu bisa tempa diri lu buat jadi orang yang positif gitu. Misalnya kayak lu aktif, ada pengalaman dengan orang lain, lu ada ikut BEM, ikut aja sumpah. Bisa waktu juga buat pelayanan, bisa. Jadi banyak dah yang bisa lu kerjain di waktu kuliah. Kalau lu manfaatnya buat hal yang positif, semua tergantung lu. Gitu. Itulah gunanya bekal di Vetins ini, di komsel kalian, di sekolah, orang tua. Itulah gunanya bekal-bekal itu. Karena begitu kalian udah keluar dari zona SMA, udah itulah that's life, bebas. Keren. Mantap ya. Gak ngerti sih kalau belum ngerasain, tapi kalau Iya sih, ngerasain udah gue gak ngerti. gak ngerti kan? Nanti kalau ngerasain Tunggu besok ya pengumuman. Amin. Oh gini Oh, ya iya. bang. Tadi lo kalau udah ngerasain kontak gue aja. Anjir bener kata lu bang. Nah, tadi dari pandangan Bang WC tentang hidup perkuliahan dan persekolahan. Gimana dong dari pandangannya Bang Re? Oke. Berarti kita concern ke perbedaannya Iya. kan ya. Perbedaannya sebenarnya tadi udah banyak disebutin sama WC. Gue memandang setelah gue menyelesaikan kuliah gue ya, gue memandang kuliah tuh lu belajar hidup. Betul. Dalam artian ya tadi ketika lu sekolah tuh lu ada aturan yang strict yang harus lu lakuin, kayak ya udah lu datang, lu masuk kelas jam 7, terus bel istirahat makan siang, terus kayak terus masuk lagi gitu sampai sore, ada ekskul segala macam, pakai seragam ya kan, ada razia rambut gitu. Nah, iya, ada razia Ada rambut. razia rambut gitu. Razia seragam juga. Razia seragam gitu kayak guru tuh masih memperhatikan lu dalam artian mengatur, kayak ada aturan nih lo harus taatin, kayak masih diurusin dari isi otak sampai penampilan appearance sampai gitu. attitude juga. Ya. Iya. Nah, kalau di kuliah gini, siswa dan mahasiswa. Jadi ketika lu iya kan? Ketika lu jadi mahasiswa, siswa yang udah maha, ngerti gak sih lu kayak Ada statusnya, mahal di depan iya, kata siswa. statusnya tuh udah lebih besar dan tanggung jawab lu tuh udah lebih besar. Lu di expect untuk mempertanggungjawabkan diri lu sendiri. Dalam artian lu harus bisa manage waktu yang pertama. Karena ya udah, dosen tuh kalau di gue ya Will, dosen tuh nggak peduli lu mau masuk mau enggak, tapi absen tetap jalan dong. Kayak jadi gini, sistemnya di kelas nih ada kalau yang gue tahu tuh ada jatah absen. Jadi ya, maksimal kehadiran lu tuh berapa persen, kayak gitu. Jadi misalkan sekian SKS, selama 1 semester ini di matkul ini tuh lu bisa cabut misalkan 3 kali. Dalam artian cabut tuh lu nggak masuk kelas ya, bukan cabut bolos ya. Entah lu nggak bisa atau lu sakit atau lu apa gitu. Terus nah itu tuh dosen cuma ngasih tahu itu di awal pertemuan biasanya di pengantar gitu. Nah, terus seragam dalam artian clothes, pakaian. Nah, ada dosen yang santai, yang ya udah kaos aja nggak apa-apa gitu. Ada yang harus kemeja gitu. Ada yang harus pakai sepatu. Ada yang harus celananya harus nggak boleh bolong. Nah itu kultur yang beda di gua. Nah, Karena gua iya. kan akan jadi tenaga medis. Jadi udah dari awal tuh
sebenarnya unwritten rules di kampus gue nih. Kalau di kampus saya tuh wow gondrong sampai kayak dead squad juga nggak masalah. Kalau gue harus rapi, kayak lu harus rapi, kemeja, nggak celana bahan, nggak boleh maksimal chino, kagak boleh jeans, kagak boleh apa, dan sepatu ya mau warna-warni kayak apa ya bisa. Tapi lu gimana ya, lu mau bikin kayak wah seheboh apa meskipun lu udah kayak sepatu tapi lu sepatu lu warna-warni apa segala macam. Lu lihat mahasiswa di kampus itu, lu juga akhirnya blend in. Iya. Blend in. Lu nggak dibilang sih nggak boleh ngecat, cuman nggak ada yang ngecat rambut yang warna ungu kayak Minion gitu kagak ada. Cuman nggak dibilang nggak boleh cat rambut nggak dibilang. Cuman ya terserah lu mau tampil kultur sih ya. Kultur itu benar-benar. Itu gue juga tambah. Itu jadi waktu gue masuk ke Geo juga kayak gue kaget gitu. Gue ngeliat ini orang gondrong semua, senior gue gitu kan. Terus ke kampus pakai sendal gunung, ya kan? Sendal gunung. Terus ada pakai celana kargo tapi panjang biasanya. Karena ya nggak sopan aja kan celana pendek kan. Celana panjang. Ada yang celananya bolong-bolong, yang kayak ripped jeans gitu. Gue dihukum pernah lihat ada orang nggak tahu emang fashion atau apa ya, pakai piyama pak. Pakai piyama gue nggak tahu sih tapi betul sama tas mungkin menurut gue ini kayak fashion deh. Atau dia kesiangan nih ya kan, cuman kan nggak kelihatan ya nggak tahu, kita nggak tahu itu dia kan. Iya, nah itu maksud gue ya, kuliah tuh bener-bener sebebas itu. Dalam artian ya lu harus tahu gimana lu manage diri lu, dan lu harus tahu batasan mana yang apa ya, yang lu bikin gitu loh. Kayak bisa aja gue misalkan dosen ini harus pakai kemeja, gue datang pakai kaos bisa aja, nggak ada yang ngomongin gue. Cuma penilaian dosen kayak tadi William, karena dosen itu kalau di kuliah ya yang bisa subjektif banget, sesubjektif itu. Lo mau pintar mau kayak apa, kalau dosennya nggak suka ya udah nggak suka gitu. Nah terus balik lagi perbedaannya ya tadi, kebebasan yang pertama tadi udah dibahas juga tuh, gimana lo mengalokasikan waktu dan kegiatan untuk yang positif atau negatif itu. Terus tadi gue mungkin manage waktu itu penting banget, karena ya udah dosen taunya jam kelasnya dia lo hadir. Di luar itu mau kemana? Ya terserah. Kayak gue ada spare kosong biasanya ada. Pernah ada satu semester emang lagi semesternya SKS lagi 22 doang, nggak terlalu ini. 10-12 kosong. Gue pakai tidur siang. Iya, gue juga pernah kayak gitu. Kelas jam 1 lagi baru mulai. Jadi begitu jam 10 kelar, gue langsung tidur siang. Setengah 1 kurang 10 gue udah ada di kelas lagi. Gue balik selalu. Temen gue pakai buat rapat bisa. Ya, ada buat nongkrong di kantin bisa. Terserah, pokoknya bener-bener. Temen gue ke bank. Pokoknya bener-bener iya. Urusan lu. Di luar itu urusan lu. Yang penting jam kelas dosen taunya udah ada gitu, kayak tugas segala macam itu ya sesuai deadline. Kalau di kita tuh ada webnya ya Willy. Iya webnya. Kita submit ke web. Ya setahu gue sih rata-rata sekarang kampus udah ada web masing-masing sih kalau buat tugas. Biar ngumpulinnya nggak di WA gitu lah, kurang baik lah. Atau kalau ke email dosennya mungkin numpuk ya kan. Iya, dan ya ribet lah kalau di situ kan ada platform, ada wadah gitu enak. Nah paling itu sih yang paling kerasa tuh perbedaannya itu sih, kebebasan. Dan bener-bener ya udah lu bertanggung jawab atas diri lu harus bisa manage diri lu. Kebebasan. Tadi gue denger Bang Weja sempat nyinggung tentang pelayanan. Nah gimana cara lu bisa ngebagi waktu antara lu pelayanan dan dunia perkuliahan? Apalagi kan kalau kuliah itu lagi sibuk-sibuknya, terus gimana lu minggu mesti datang untuk pelayanan. Menurut lu gimana nih cara membagi pembagian waktu sih? Istilahnya lu lagi kuliah lagi sibuk-sibuknya, terus lu juga masih pelayanan nih di gereja. Nah, jujur gue juga belajar seiring jalani. Jadi nggak ada yang kayak langsung tahu. Learning by doing. Memang sih dikasih tahu ya sama dia dari senior tuh diajarin cara gini-gini. Cuman gue juga harus belajar karena kan orang kesibukannya beda-beda. Meskipun senior lu maksudnya lu di satu organisasi yang sama, tapi kan lu punya
kehidupan lain di luar kampus dan di luar organisasi yang berbeda. Belum waktu buat keluarga. Kalau gue bisa bilang, bisa kasih saran itu, lu tahu prioritas lu. Kayak gue nih, semester 1, 2 itu gue prioritas gue kampus. Ya, betul. Gue karena apa? Ospek. Tuh. Ini ospek kampus rata-rata UI ya itu 1 tahun. Maksudnya ospek pertama mungkin 2 bulan atau sebulan pertama tuh pengenalan sistem akademik fakultas dulu. Kalau merenat ada departemen. Kalau gue kan nggak ada fakultas, gue ada fakultas kedokteran gigi ya. Departemen pendidikan dokter gigi udah gitu doang, 1 doang. Kalau renat kan jatuhnya MIPA, fakultas MIPA ada matematika, fisika, biologi, kimia gitu-gitu. Geografi, geofisika. Dia ikut ospek MIPA dulu. Mungkin nggak nyampe sebulan atau seminggu atau 2 minggu baru ikut lagi departemen ini yang setahun nih. Sama kayak gue juga ada aspek fakultas sama juga dan aspek departemen itu hampir gue 3 bulan 4 bulan lah, karena kan ya beda kultur, beda mata kuliah, beda kultur lah kayak tadi kan bilang kan. Nah di situ gue nggak bisa pelayanan ya, jujur aja, maksudnya gue jujur aja karena ya menurut gue ini prinsip gue, pelayanan itu nomor 4 karena ini gue juga ditanamin sama ketua KPA kita, masih kocarin gak sih? Udah ganti. Waktu itu kan gue ketua KPA-nya Kak Charlie Nayawan ya. Ketahuan kan angkatan berapa? Saat itu ketua KPA gue itu langsung kayak sering bertanggung jawab dengan Koanas langsung lah. Cuman kan Pesranas kan sekarang udah megang jadi kepala sidang kita. Jadi ya namanya shifted lah. Gue juga shift kan. Saat itu Kak Charlie. Di situ gue lihat semester 1 semester 2 asli gua sih ngekos di sana tapi gua jarang pulang. Semester 1 itu gua semester 1 semester 2 cuma pulang 3 kali atau 4 kali gitu dia weekend karena gua udah capek banget. Betul. Gua sih maksudnya gua ya gereja masih di Marsaro tetap, maksudnya kan kadang pernah tuh sampai parahnya saking gue juga ikut ospek hari minggunya gue nggak ada sempat gereja. Jadi gue gereja di cabang Marsaro tuh ada di Depok GBI Kamboja. Itu gue kerja bareng teman gue di situ yang Kristen juga. Saking nggak sempetnya lagi pak, soalnya udah sore. Bukannya kita, misalnya gue kelar ospek nih jam 4 atau setengah 4, bisa aja sih kita paranin dari Depok ke Marsaro baliknya lagi. Cuman capeknya pak, bukan masalahnya gimana, capeknya daripada rontok badan gue. Senin harus kuliah lagi jam 8 ya kan. Ya udah gue di sono aja, dekat-dekat sono aja gitu. Gue nggak bisa semester 1-2 tuh gue beban nggak bisa. Jadi gue bener full, gue izin pelayanan, gue nggak pelayanan dulu, gue menata dulu. Dan itu juga secara mental lu adjusting dulu nih kehidupan kuliah. Shock pak, kultur shock banget, pasti shock. Lu adjusting dulu. Jadi kayak menurut gue tuh kalau prinsip gue, karena pelayanan gue nomor 4. Yang pertama hubungan gue ke Tuhan, hubungan ke keluarga dan sesama. Sesama tuh bisa orang yang satu iman, terus sama hubungan dengan orang lain di hubungan di pekerjaan. Karena kalau Coach Ari bilang pekerjaan, pendidikan, nah ini kan gue nomor 3 dulu nih. Nomor 3, 1, 2, 3 udah ke Bandung, sorry nih gue gak bisa. Nomor 4 nih, lagi gak bisa. Baru lu pelayanan kan. Ya udah, semester 3 gue agak longgar. Di situ mulai lagi 1 minggu agak ada kosong, gue agak pelayanan. Nah tapi gue gak terlalu bisa banget karena semester 3 gue di situ waktu-waktunya tergabung dengan organisasi. Now or never nih. Akhirnya gue tergabung organisasi ya sibuk juga, jadi cari-cari celah-celah juga, nggak bisa yang benar full handle pelayanan juga nggak bisa, kayak sesekali aja. Ya maksudnya kalau ibadah tetap, cuman kan kalau pelayanan kan harus ada pikiran lu, harus lu tanam, lu investasikan juga dong ke itu, lu kasih waktu lu dan pikiran lu. Gue nggak bisa, gue selain semester 3 itu gue selain aktif organisasi, gue aktif juga di perlombaan. Jadi kayak waktu gue sulit. Nah semester 4 kurang lebih mirip juga. Gue di situ mulai ikut event-event ilmiah yang diadain kampus gue. Ada kayak semacam seminar kedokteran gigi, ada open house. Di open house gue dipercaya jadi semacam koordinator gitu. Jadi gue nggak terlalu bisa handle banget. Jadi gue emang pelayanan juga semester 4, tapi makin secara gradual. Maksudnya ya semester 3 mungkin skalanya 3 lah. Kalau semester 1-2 skalanya 0 nih, semester 3 skala 3, semester 4 mungkin skalanya 5 dari 10 gitu misalkan. Ya udah bisa nambah-nambah. Semester 5 nih gue hajar.
semester 5 gue gak lanjut. Jadi kan organisasi kan kalau semester 3 lu staff, semester 5 lu biasa udah pemegangnya lah, head of division lah, kayak kepala divisi. Semester 7 tuh biasanya bisa jadi KBM-nya, bisa jadi pokoknya yang di situ lah kabit-kabitnya, kepala bidang sama KBM sebenarnya satu jajaran, cuman kan setara. harus ada decision maker. Jadi decision maker KBM gitu loh. Ibaratnya menteri sama presidennya gitulah istilahnya. Itu kan udah pengalaman dong. Dan dia pasti minta yang udah pengalaman dari staff, dari kepala divisi, baru lanjut kepala bidang. Kepala bidang nih kalau KBM kan, KBM ntar kalau yang KBM kepilih, dia pilih sendiri kepala bidangnya siapa. Ntar kepala bidangnya rekrutmen, kepala divisi siapa, kepala divisi rekrutmen lagi, staffnya siapa, anak-anak maba itulah mahasiswa baru itu. Gue nggak lanjut di situ tuh. Dan menurut gue udah cobain organisasi semester 4 gue udah cobain event-event juga, semester 3 semester 4 semester 5 udah menurut gue ya sebenarnya masih banyak sih yang bisa dipelajarin di kampus, cuman gue ambil prioritas lain. Itu tadi gue bilang prioritas. Semester 5 tuh 2018 kan, ya ketahuan ya kan nanti apa ya. Semester 5 2018 itu Halloween. Nah gue dipercaya jadi music manager lah di situ. Ya udah gue fokus di situ. Udah gue pulang kuliah, orang-orang pada organisasi apa segala macam. Ya udah gue di Hollywood. Maksudnya kita tuh. Iya kita tuh ngulik-ngulikin. Gue merenat tuh naik motor dari sono. Ingat kan nanti? Gue bawa gitar, merenat bawa motor, terus pulangnya balik lagi dari LTN-FWC, balik lagi ke Depok. Makan dulu di Barel. Kimpul. Iya, belakang Barel. Indahnya memori. Wida itu gila dari Depok, lu bayangin dari Depok ke Gading balik lagi Depok. Membelah bawa Jakarta. gitar gua. Bawa gitar yang gua pakai di gereja gua bawa. Ya itu gua fokus gua di situ Halloween. Nah, enggak bisa lagi lah Pak, sekarang waktu lu 24 jam sehari. 8 jam anggaplah udah lu pakai buat tidur dan diri lu. 8 jam lagi lu pakai buat kerja. 8 jam lagi lu pakai buat apa? Sekarang perjalanan aja udah habis mungkin 5 jam waktu lu, 3 jam nih. Ya udah 3 jam lah latihan FWC. Itu gue pakai. Nah, di situ gue agak lost nih di semester 5. Ada faktor gue mata kuliah di semester 5 gue kurang suka juga dan gue agak kurang bisa lah, dan waktu gue juga emang sibuk di Hollywood. Ya jadi gue di situ IPK gue agak menurun lah, gue akuin itu di situ agak downfall gue. Nah, begitu semester 7 ini kan biar gampang nih. Semester 7 waktunya skripsi nih. Dari semester 6 sampai semester 7 waktunya skripsi. Gak bisa menurut gue. Ya di semester 5 juga teman gue kayak ayolah Will bantu ini, ayolah C bantu ini kan. Ya maksudnya kan gue ada pengalaman juga kan, diminta tolong bantuin ini bantuin itu. Gue bilang sorry banget nih gue sekarang fokus ke sini sorry banget. Banyak banget. Ya gue harus bisa nolak. Kalau enggak lu ke bawah ambil. Kalau lu yayain terus ya mati Pak, jujur aja mati. Lu harus bisa bikin Lu nggak kepegang kuliah lu harus pegang dulu kuliah lu, karena di situ lu belajar, lu orang tua lu bayarkan lu di situ. Kegiatan lain ini kan apa ya, pemanis ekstrakurikuler gitu kan, buat pengalaman apa segala macam. Jadi kalau lu core-nya nggak kepegang ya mending lu jangan ambil yang lain gitu. Dan di situ ya selain itu maksud gue gini loh, ada prioritas, ada waktu main juga. Maksudnya lu itu manusia Pak, bukan robot. Harus balance. Gue juga semester 5 meskipun gue nggak ambil Hollywood nih, bukan berarti gue nggak ada waktu main. Ada, justru karena itu ada alokasi buat waktu main gue di situ. Kalau nggak gue stres, gue tahu misalnya lu terkenal lah diri lu kayak apa gitu. Jadi coba aja lu terbuka untuk segala opsi, terus tahu di mana lu bisa. Ya udah semester 7 gue skripsi. Waktu itu gue sorry banget nih. Anabel nggak tuh di situ? Kenapa nih Anabel? Oh iya. Gue tadi main Hollywood yang 2019. Gue nggak bisa skripsi. Gue. Kita tahu mereka siapa. Saya dicek. Ya gue nggak bisa, gue skripsi. Akhirnya ya puji Tuhan gue bangga dengan skripsi gue. Karena emang gue fokus di skripsi itu. Emang ya apa ya? Ya itu waktu yang gue sediakan di situ. Dan di situ pun gue masih, semester 4 gue ada bakti sosial yang wajib satu angkatan. Jadi kalau di UI itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi, namanya pendidikan bisa belajar dan mengajar, penelitian,
bagian dari skripsi atau segala macam, dan pengabdian masyarakat. Masyarakat. Nah, kalau gue urutannya pendidikan kan sampai kita lulus lah, ya kan. Ada pengabdian masyarakat. Pas awal-awal ospek gue di akhir itu harus bikin semacam bakti sosial kecil-kecilan di SD. Itulah bakti sosial dengan kedokteran gigi ya, berhubungan dengan kedokteran gigi. Yang kedua, tahap kedua adalah wajib satu angkatan juga bikin bakti sosial di desa terpencil di Pulau Jawa. Itulah angkatan gue waktu itu. Yang gue kerahkan waktu gue di semester 4 dan semester 5 kurang lebih. Jadi gue bagi waktunya antara itulah semester 4 lah kalau nggak salah. Di situ gue benar-benar kerahin waktu untuk bakti sosial angkatan. Gue sampai di desa, wah jauh dah. Pokoknya Bogor, sono lagi dah. Bogor sono kayaknya. Bogor sono lagi. Bogor sono. Jauh lah. Biar saking tahu jauhnya sinyalnya H. Kan jelas tuh. Jauhnya. Saking jauhnya kan sinyalnya H. Nah, udah itu. Oke. Saking jauhnya itu tuh. Itu bakti sosial, itu wajib. Yang ketiga ini kalau di angkatan di kampus gua nih, itu bakti sosial di luar Pulau Jawa. Bisa ikut bisa nggak boleh. Oh, nggak wajib. Open tender. Jadi project officer-nya ketua pelaksananya tuh terus yang udah pengalaman di Baksos ya. Pokoknya udah emang isinya Baksos terus. Dia kadang ada kegiatan BEM tuh yang berhubungan dengan baksos kecil-kecilan, misalkan di belakang UI gitu-gitulah, itu dia ikut. Jadi dia pengalaman baksosnya banyak. Nah itu biasanya maju jadi ketua dengan bidding itu udah keterima lah nanti. Ya itulah itu. Nah sayangnya tuh dia ini kan 2 tahun sekali dan itu selalu angkatan genap. Gue kan angkatan genap. Nah pas lagi mau angkatan genap, temen gue ini ketuanya corona, apa sih pandemik. Jadi kayaknya di cancel tahun ini sampai ya kita nggak tahu pandemik sampai kapan kan. Ya udah itu urutannya. Nah itu gue fokus di situ. Akhirnya ya sorry to say gue nggak bisa ambil pelayanan Hollywood 2019 gitu. Jadi ya gue skripsi. Jadi ya tahu prioritas sih menurut gue. Benar. Penting banget. Kalau lu ikutin semuanya nggak mungkin pak, nggak mungkin. Terlalu banyak yang bisa dipelajari so little time. Ya tadi benar. Lu gimana memanage diri lu, memanage prioritas segala macam itu ya. Kuliah tuh belajar hidup, miniatur hidup lah. Iya. Biasanya kalau udah kebentuk kebiasaan ya, ntar di dunia kerja juga. Nah ini ada ini satu kata-kata dosen gue yang paling gue inget. Ketika lu kuliah, lu belajar itu bukan cari bener tapi cari salah. Lu bikin salah sebanyak-banyaknya, dalam artian salah yang gak lu sengaja ya. Salah yang positif loh. Jadi ketika lu di kuliah tuh lu coba, terus ketika lu salah ya lu jadi tahu, oh ternyata yang ini salah. Lu tahu salahnya di mana, lu belajar jangan salah lagi. Jadi maksudnya itu jangan takut salah ketika lu lagi di kuliah. Nanti ketika di dunia luar setelah lu lepas dari kuliah, ya kesalahan itu jangan lu ulangin lagi dong. Nah gitu maksudnya. Jadi ini orang apa ya, maksudnya banyak orang yang takut salah ketika lu belajar. Nah itu pemikiran yang salah menurut gua. Malah lu harus tahu kalau lu tuh lagi belajar gitu. Salah nggak apa-apa. Lu jangan lihat hasil tapi lu lihat proses. Ini penting banget. Lu harus lihat, oh ketika lu masuk tuh pengetahuan lu tuh cuma 5%. Tapi ketika lu udah lulus tuh pengetahuan lu tuh udah 95%. Berarti yang lu gain itu 90%. Itu lebih penting daripada ya lu udah masuk pinter tapi lulus cuma dapat gain misalkan 20%. Berarti ya sama-sama belajar, cuma menurut gue lebih merasa berhasil ketika sesuatu yang gue gain itu lebih besar 90% tadi. Iya, ya jangan takut salah ketika lo prioritas utama sih. Prioritas. Nah, waktu zaman-zamannya lagi bikin skripsi, lagi sibuk-sibuk skripsi, bolak-balik kampus, ada nggak sih peranan komsel? Nggak komsel deh, minimal teman sepelayanan lu. Waktu semasa lagi bikin skripsi tuh kayak gimana? Dari gue nih. Iya, dari gue. Nih skripsi seru banget. Gimana tuh serunya? Karena gue geografi tapi gue ngambil tentang lagu daerah. Jadi orang mungkin mikir ya, ini lu belajar apaan sih geografi kalau budaya gitu ya? Iya, jadi ada kaitannya sama
perantauan, ada kaitannya sama perasaan manusia. Iya, lebih ke antropologi sih. Iya, bener-bener. ada kaitannya. Nah, itu ada lokasinya juga segala macam, itu panjang deh. Nah, penelitian gua ini bisa dibilang masih jarang banget, atau gua nggak tahu ya, mungkin gua yang belum nemuin. Tapi itu emang sumbernya sulit. Jadi gue pusing dong. Kayak ketika gue datang nih ke pembimbing gue, Bu, saya mau bimbingan dong, ya kan. Ya udah, kamu udah punya judul belum? Saya belum kepikiran, Bu. Terus, kamu sukanya apa? Saya suka musik. Oh ya udah, tentang lagu daerah aja. Oh iya, Bu. Oke. Kita ngobrol. Terus ketika di tengah jalan tuh gue kayak, aduh, ini kenapa gue ngambil ini sih gitu. Ada sempat gue di titik itu kayak, aduh, kenapa gue nggak ngambil yang lain aja sih, yang gampang, yang udah banyak sumbernya gitu. Karena sumber gue kebanyakan itu dari jurnal dan buku-buku luar negeri yang udah lama banget. Tapi itu gue harus compile lagi, harus gue bener-bener gue kerjain lagi ya, gue olah lagi gitu. Terus ya istilahnya penelitian terdahulunya tuh masih jarang banget, atau jarang mungkin dilanjutin lah. iya, atau mungkin ya udah ini jarang dilanjutin, mentok udah iya. Sampai situ doang gitu. Biasanya kalau penelitian itu kan dilanjutin terus, Iya. diupdate terus. Nah, udah sampai situ akhirnya gue pusing dong, sumber nggak ada. Waktu itu gini, ini sedih juga cerita gue. Nggak usah nangis gitu dong. Jadi gue kan kuliah, terus udah skripsian nih, udah semester terakhir, semester 8 kan, hitungannya kan 4 tahun. Nah, terus pas gue timeline gue survei itu pas corona, pas Maret itu kalau nggak salah. Iya. Nah, wah, gue bete dong. Maksud gue, schedule gue berantakan, data gue nggak bisa gue ambil karena metode gue harus wawancara langsung kan. Gue nggak bisa pergi ke lapangan. Itu sempat ngedown segala macam, terus akhirnya sempat pending skripsinya, istilahnya gitulah. Gue extend 1 semester. Gue kerjain tuh akhirnya di satu titik kayak ini tuh sesuatu yang gue pilih loh. Kayak ini tuh keputusan gue untuk memilih ini. Ya gue udah memulai, gue harus selesain gitu. Gue harus selesain, gue harus tanggung jawab sama apa yang udah gue pilih, apa keputusan gue harus tanggung jawab. Nah, akhirnya gue kerjain, terus ya ganti metode segala macam, bimbingan online ya, walaupun nggak sekondusif ketika lo bimbingan offline, tapi ya selama lo kerjain sih works banget sih. Dan ini penting banget nih, asik. Kenapa tuh? Penting banget nih peran-peran teman-teman. Karena gini, ketika lu skripsian, gue nggak tahu ya, cuma di gue itu waktu itu ada lah masanya demotivasi. Ya, demotivasi. Ketika aktif kan? Iya, ketika lu aktivasi, Iya. demotivasi, itulah. motivasi lu nggak ada, kayak Ada, bray. males lah gitu. Mati segan hidup tak mau. Iya kayak mau lanjutin males lah, aduh nggak ada ininya. Apalagi waktu itu ya gue demotnya itu karena schedule gue berantakan, udah gue susun segala macem, corona jeder gitu, nggak bisa pergi kan. Nah itu langsung ngedown, demot segala macem. Ya udah, gue akhirnya butuh apa ya, stress relief kali ya, asik. Ya, barulah iya penting loh, penting Pak. Akhirnya gue ketemu orang-orang gitu, kayak wah, gue ketemu teman-teman gue yang baru segala macam gitu. Dan di situ saling apa ya, curhat, asik curhat. Kayak gue ditanyain gimana skripsi, iya gue progres gini. Terus apa ya, saling menguatkan, saling ngasih motivasi. Saling menguatkan berarti 2 orang, ini berdua doang. Enggak, saling menguatkan kan perkumpulan. Dua sejoli. Enggak, dua sejoli dong, kan rame kan. Oh, rame. Kayak semangat ya gitu dong. Gitu Kumpulan, dong. Kumpulan berpasang-pasangan. Enggak tahu. Enggak tahu. Pokoknya adalah Sekawanan lah. Biasa lah kan. Biasa lah. Kita udah kemana-mana nih. Pokoknya
ada satu apa ya istilahnya kalau bisa gue bilang circle yang ya gue ngobrol gitu ketika ditanyain skripsi gue di mana sampai mana gitu, kayak akhirnya gue juga dari situ kayak terpacu gitu loh, kayak gue kemarin ditanya masa jawabnya sama sih gitu, ngerti gak sih kayak skripsi sampai bab berapa, bab 3, terus minggu kemudian bab 3 nggak kelar nih ya kan, nggak ada progresnya gitu kan. Tadi kan berbicara tentang progres ya, akhirnya dari situ kayak oh iya nih, gue sesimpel biar minggu depan kalau ditanya udah beda nih ya kan, sesimpel itu kayak kan makanya lo banyak. ngomongnya gini, bab 3.1 Oh, bab 3.1 enggak, bab 3.11 1.1 1.2 tapi kan maju. iya sih. Tapi ya dari hal-hal yang kecil itu sih, kayak ketika lo ada di follow up gitu, kayak itu tuh kayak oh iya sih gue harus kerjain sih gitu, gue harus berprogres, gue harus selesai. Itu sih itu penting banget, dan bukan cuma di follow up juga ya, sekedar lu ngeluh pun kayak aduh gue capek banget nih. Jadi aku bahas nih tangan lu. Tapi Bentar. Aduh gue capek banget nih. Kayak pusing gitu. Skripsian pusing. Tapi bukan berarti skripsian as a whole itu pusing ya. Gitu. Kayak akan ada titik-titik ya tadi, demotivasi, terus kayak capek, pusing segala macam, karena ya namanya manusia kan gitu. Ada satu titik jenuhnya gitu. Tapi ya in the end of the day ya sih, in the end of the day ya kan? at the end of the day ya at the end of the day kok Indian sih ya, at the end of the day penting sih lu punya orang-orang ya, teman-teman yang nge-push lo, yang nge-follow up lo, yang selalu apa ya, bikin memacu lo lah. Iya, memacu gitu, biar lo berprogres, biar lo ada sesuatu progres yang lu hasilkan, yang biar lu produktif lah intinya gitu ya. Puji Tuhan sih dari situ akhirnya gue lebih terpacu untuk oke, gue harus kerjain sih, gue harus berprogres ya. Tadi akhirnya selesai. Itu masih kepo sih, yang memotivasi itu siapa sih yang nanya udah apa? Banyak. Teman-teman motivasi banyak yang bikin seneng satu. Teman-teman. Hai. Gue denger lu ada yang juga dukung dalam doa tiap malam ya kan? Parah itu penting banget. Itu circle itu makanya gue bilang penting banget karena kekuatan doa ya. Ini penting juga nih. Kekuatan doa dan usaha. Dan kerja ya, jangan lu cuma didoain tapi lu nggak ada usahanya gitu, nggak ada kerjanya ya, sama aja bohong gitu. Kayak ya apa ya, lu harus tetap lu berdoa, lu minta kekuatan, minta kemampuan sama Tuhan, lu minta doa dari teman-teman, tapi lu juga harus ada effort kayak ya gue harus kerjain gitu. Lu jahat banget lu minta Tuhan ngerjain skripsi lu. Gila. Lu siapa? Ya kan, bro. kan gitu kan. Ya lu harus ada usahanya sih. Tapi bener sih, orang Antabora berdoa dan bekerja tuh bener-bener. Gue setiap apalagi gue kayak sekarang kelas 3 yang dimana lagi sibuk-sibuk, pas sibuk sih, intinya lagi pusing-pusing cari kampus, jurusan, terus gue minta nih sama Tuhan doa segala macam. Tapi kalau nggak ada usaha, kayak lu belajar atau lu nyari tentang kampusnya lah, atau nanya-nanya orang. Nah itu inisiatif untuk bertanya kan. Kalau nggak ada ya udah. Yang paling penting ya kalau menurut gue, lo kerjain sesuai porsi lo. Dah itu aja. Lo kerjain ya, kayak nge-refer ke quotes yang kemarin. Asik. Yang do the best and let God do the rest. Lu kerjain porsi lu ya kan. Porsi gue apa? Ya gue belajar, gue ngerjain tugas gue ngerjain skripsi gue, ya kan. Nah porsinya Tuhan ya bikin, kasih gue kekuatan, kasih gue ide, kasih gue bukakan jalan, ya kan, segala macam. Itu kan skripsi juga urusannya dengan birokrasi loh. Iya, penting. Birokrasi, maksudnya birokrasi kampus
perizinan. Apa-apa segala macam. Misalkan lu butuh ambil data di daerah kecamatan, lu butuh kan harus surat ke segala macam. butuh surat gitu-gitu kan nunggu hasil lama. Wah, itu lama tuh. Kalau yang ngerjain suratnya apaan sih nih? Iya. Jadi lama. kuasa Tuhan tuh istilahnya Yang buat salah gitu-gitu satunya melancarkan yang hal-hal buat yang kayak gitu. Tugas lu apa? Lu bikin format suratnya, lu jangan telat masukin suratnya, lu jangan telat minta tanda tangan dosen pembimbing lu. Udah minta tanda dosen pembimbing lu kasih suratnya itu udah. Porsi lu udah. Porsi lu. Sekarang porsi Itu. Tuhan gimana? Porsi orang gimana? Itu sih yang penting. Alright lah, Bor, terus Alright, berserah alright. sama Tuhan, bener sih, berserah sama Tuhan. Tadi gue denger Bang Oce ada yang pengen bahas tentang topik itu. Ngeluh. Yang ngeluh. Jadi kalau dari gue sama Renat nih kontras juga nih di sini nih. Selain di jurusan, emang Renat tuh kayaknya udah tahu tuh mau ngapain gitu. Dibanding gue tuh nggak tahu. Jadi kalau gue tuh sistemnya kayak skripsi itu dikasih deadline. Sebenarnya kan skripsi emang deadline. Sebenarnya idealnya 1 semester ya kan Nat? Iya. Idealnya tuh selama 1 semester tuh skripsi. Syaratnya ya kalau di Renat mungkin udah matkul ini udah. Bedanya gue sama Renat itu tuh gue matkulnya dipaketin mirip-mirip kampus lah, mirip-mirip sekolah. Jadi lu tapi beda di sekolah kan, kalau sekolah matematika, biologi, fisika, kimia diulang lagi, matematika, biologi, fisika, kimia diulang lagi kelas 12 matematika, biologi, fisika, kimia, cuman beda bab, ngerti kan? Beda bab. Kalau gue enggak, matkul A, B, C, D, E selama semester ganjil, F, G, H, I, J selama genap, K, L, M, N, O, P semester gitu-gitu udah dipaketin. Udah lo nggak bisa drop ambil nggak bisa kayak gitu. Semester pendek kagak ada istilah semester pendek di kampus gua, karena begitu lo fail satu matkul itu lo harus ngulang. Konsekuensinya lo turun angkatan, veter. Jadi emang diwajibkan gua nggak fail. Itulah kenapa gua selalu menjaga banget waktu gua untuk akademik, karena ini kalau gua fail gua turun angkatan pak. Bukan masalah gengsinya turun angkatan, ya, waktunya pak ya nggak bisa dapat balik lagi gitu loh. Nah, di gue skripsi itu semester 7 semester 6 tuh udah mulai kalau lu gimana sih Nat? Lu di pembagian dosbing dulu? Pembagian skripsi. Iya, dosbing dulu apa judul dulu? Kalau gue gini, sebenarnya bisa mana aja, cuma gue prefer gue bawa itu nggak kosong. Kayak ya gue datang, gue udah tahu mau ngapain. Dosbing lu di assign apa lu pilih sendiri? Pilih sendiri kalau di gue. Nah jadi gue udah tahu nih gue arahnya kemana, gue cari dosen yang cocok. Yang di situ. Kayak gitu. Kalau gue beda, gue tuh ada departemen kan, ada 11 departemen lah, radiologi apa segala macam. Kayak yang kalau gigi tiruan sama gigi itu namanya prosto, kalau gigi yang di behel tuh orto. Itu gue satu angkatan dikumpulin dulu. Saat itu sistemnya di gue gitu ya, di angkatan di bawah gue nggak tahu. Saat itu gue dikumpulin dulu, terus lu di assign departemen A, Reinhard, Angel, siapa? Departemen B, William. Nah, lu dikumpul. Nanti lu yang dapat departemen yang sama, lu kumpul, terus kontak ke ketua departemennya. Di situ baru dibagiin siapa dosbing lu. Nah, di situ baru lu pilih kita mau bahas topik apa nih, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di gua semuanya udah dibahas sama Renat lah. Cuman maksud gua betul. Kalau gua dulu tuh sebenarnya jujur gua enggak tertanam di Komsel di sini ya. Di Murtaron gua emang saat itu gua lebih sharing tuh sama teman kampus gua. Kebetulan ada yang Kristen dan pelayanan juga, jadi mungkin kita sefrekuensi. Cuman kayak gua itu di situ tempat ngeluh gue. Maksudnya menurut gue tuh lu nggak apa-apa ngeluh sih. Menurut gue kalau lu emang udah menghadapi tembok yang benar besar, manusia kan ada bebannya juga ya. Lu ngeluh itu bukan berarti lu bersungut-sungut. Maksudnya ngeluh yang positif itu lu ngeluh untuk sharing beban. Kita sama-sama skripsi nih, gila bre gue udah capek banget terus minggu gini. Nah, itu tuh nggak apa-apa. Tapi besok lu berjuang lagi. Kalau kata Fiersa Bersari, si anak senja lagi ngomong. Ini senja dan kopi kan. Makasih ya janji jiwa. Sorry Fiersa Bersari, Kuto Aji. Terima kasih setelah berjuang. Terima kasih setelah berjuang. Rehat dulu. Rehat. Jangan lu ngeluh tapi lu belum berjuang lu ngeluh, itu yang salah. Nah, awalnya gue dapet dosen pembimbing tuh
gue tanya kating-kating gue kan, Prof X, Prof A lah namanya. Prof A, udahlah dia tuh sibuk banget, lu kadang ada waktu, lu bimbingan juga yang bisa dihitung jari bimbingan selama itu. Kayak, wah gimana nih, gue langsung anxious sendiri, ini sendiri, lah kok gini gitu, gue takut lah kayak anjir bimbingan kagak ada, bimbingan susah, apa nggak ada. Terus pas gue ketemu dia, pikirin judul, gue kasih kurang lebih 15 judul, 20 judul, semuanya ditolak ya, karena menurut dia kurang relevan kurang apa. Sampai gue udah bingung banget, gue udah berusaha nih kan, lu nyari judul tuh bukan asal judul, enggak, lu mesti cari variabelnya apa, gitu-gitu nggak bisa, cuman judulnya apa, nanti kata-kata judul fiksasi terakhirnya itu nanti, cuman variabelnya dulu. Ya gue udah nyari 15 pasangan variabel masih kayak nggak cocok, ya udah, sampai akhirnya dosen gue malam-malam kayak bilang, kamu judulnya juga berhubungan dengan musik. Lu pernah dicabut gigi belakangnya nggak? Enggak. Lu kalau mau gue cabut sekarang, Jangan dong. Padahal lu udah sakit rasanya. Misalkan udah sakit, lu mau gue cabut sekarang? Enggak. Kenapa? Sakit lah. Hah? Dicabut sekarang sakit lah. Nah ini namanya cemas. Hey. Cemas itu tidak real. Lu kan belum pernah ngalamin, kenapa lu bisa bilang sakit? Iya sih. Nah, Itu ya Pak Cemas. cemas kan? Ini variabel ya satu. Variabel gue pengaruh musik terhadap kecemasan lu saat mau dicabut gigi belakang. Jadi gue pasien-pasien yang mau dicabut gigi belakang, gue kumpulin, gue kasih musik Mana nih kira-kira yang nih? mana? Ya istilahnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Ginting pada tahun 2019, musik yang dipilih sendiri oleh pasien sangat berpengaruh untuk mengurangi kecemasan pasien sebelum dicabut gigi belakang. Si kelas banget dah. Sengaja banget. Keren banget dah lu, Win. Itu penelitian gue, skripsi gue itu tuh. Akhirnya itu ya, perjuangannya ya banyak banget lah. Dan bener yang liat God do the rest tuh bener. Jadi contoh gini, teman-teman gue udah pada bab 3, gue belum ada judul. Iya. Belum ada judul. Tiba-tiba gue udah selesai judul, dosen gue, saya mau langsung bab 3. Gue bikin bab 3 cepet kilat. Sidang proposal udah tiba-tiba selesai satu kan. Sidang proposal kan gue mau lakuin ke manusia, harus ada kode etik. Kode etik tuh yang gue bilang birokrasi. Iya. Muter sini, muter sana. Teman-teman gue yang udah pada ada judul kasih bikin etik 1 bulan pak, baru keluar tuh surat edaran etik nomor sekian boleh penelitian ini boleh dilakukan. Gue ternyata cuma 1 minggu, dan gue malah musuh terbesar gue tuh diri sendiri. Gue kayak bodo amat, gue malah lari di GBK, perlarian duniawi. Gue lupain skripsi gue, itu salah gue juga sih. Jadi waktu gue tuh 3 minggu buat etik, sebenarnya 1 minggu. Dan orang yang ngurus etik tuh dicari sama satu angkatan gue. Mas gimana mas etik saya tolong udah belum dicari sampai dia tuh nge-hide WA dia gitu loh. Kayak apa sih? Sedangkan gue dikontak langsung, Mas William ini skripsi lo, ini etik lo mau diambil apa kagak nih, katanya. Gue bilang kenapa? Ternyata yang tanda tangan akhir kode etiknya itu siapa? Dosen pembimbing gue. Dosen pembimbing gue itu ternyata ketua dewan guru besar fakultas. Jadi bukan orang kecil-kecil. Sedangkan gue di sidang proposal, dia kan suka update, suka nanyain gue kabar. Gak pernah nih dosen dia tuh nanyain kabar. Maksudnya gimana penelitiannya? Nggak ada. Temen senior gue malah nyamperin dia di mana, di rumahnya harus disamperin. Kalau gue ditanyain, pernah gue belum siap apa-apa, gue lagi jalan, ada dia tuh di depan. Karena gue belum siap skripsi belum siap. Nanti kalau ditanya wah mampus gue kan. Jangan ditiru ya guys, itu nggak baik ya. Intinya itulah let God do the rest itu yeah. Sampai akhirnya pas gue sidang akhir, karena gue udah siap-siap sidang, udah siap-siap nih mau sidang tuh kan lu latihan dulu presentasi apa segala macam sama orang yang nggak tahu penelitian lo sama sekali nih. Muncullah pertanyaan-pertanyaan, lu kumpulin mana yang sering bertanya. Itu pas gue udah coba, dan itu dosen pembimbing gue udah bilang, ayo kamu latihan dulu depan saya gini nanya. Udah gue latihan begitu, dan pas sidang akhir dosen yang penguji gue tuh nanya pertanyaan itu. Oh gue dengan pede udah mau naik napas, makanan gue this is my time ya kan. Tiba-tiba profesor gue, jadi tuh ide penelitiannya gini langsung. Terus dosen-dosen yang lain, Prof, jangan digituin dong, jangan dijawab dong Prof, biarin anaknya yang jawab. Oh iya, silakan. Iya seperti yang sudah dijelaskan Prof. Jadi tuh ini tuh bla 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 gitu. Terus kayak
Dan banyak hal lah. Ada yang paling satu benar-benar paling aneh banget. Gue nggak pernah jarang lah ikut futsal kampus. Tiba-tiba junior ngotak gue, bang ikut dong futsal kampus nih, mumpung dekat rumah lo latihannya. Oke dah, gue lagi gabut juga nih kan, lagi nunggu etik yang udah kelar itu kan. Ikutlah gue main. Wih, ada senior nih, jombongnya panjang banget, ya kan. Ternyata tim futsal tuh lagi cetak kampus gue mau lomba futsal di UB lah, FKG UB. Di situ mereka latihan. Jadi ada tim futsal yang udah kebentuk sama tim futsal luar. Ada alumni beberapa. Gue main sama yang sparring. Iya, sparring sama yang alumni nih. Gue tim alumni dong. Kan gue kan nggak pernah ikut main kan. Tektok-tektokan gue ngegol, tektok-tektokan gue ini dia assist dia gol. Gini-gini gue bilang. Gue tanya dong ke PJ-nya, penanggung jawabnya. Itu siapa? Gak tahu tuh, alumni baru pertama kali lihat dari sekian banyak latihan futsal. Oh iya, kenalan lah gue. Bang, gini. Ternyata angkatan 2007. Oh, iya dok, gitu kan. Udah panggil abang aja nggak apa-apa. Oke. Lu 2016 ya? Iya. Lu kenal ada teman gue, Rehan. Lu kenal Rehan nggak? Kenal, gini. Gue bilang, gue tuh kenal Rehan pas Rehan masih bayi, digendong. Gue tuh gendong Rehan pas bayi. Oh, udah gendong Rehan. Ih, bang, tua banget gue itu kan. Lu ada hubungan apa sama Rehan? Gue tanya, bang, kalau gue boleh jadi takut ya. Gue tanya, kalau boleh tahu lu ada apa sih, kok bisa kenal Rehan? Dia bilang kayak saudaranya itu, dia tuh teman dekat lah sama bokapnya. Gue bilang bokapnya Rehan tuh dosen pembimbing 2 gue. Emang kalau boleh tahu, lu ada hubungan apa sama Rehan? Ternyata dia tuh anaknya dosen pembimbing gue yang pertama. Oh, ada aja kan ketemu. Ya gitu-gitulah, itu yang gue bilang let God do the rest. Nanti dibuka jalan, asalkan lo mau berusaha. Ya asalkan lo mau ngetik malam-malam. iya benar. Asal lo mau ngejurnal. Ya kalau enggak ya enggak jadi juga. Udah. Akhirnya kita udah bahas tentang skripsi, tentang gimana. Panjang banget Iya, bahasan. skripsi, sumpah. Jadi pandangannya terbuka, apalagi gue kayak calon maba nggak sih? Enggak sih. Ya, Amin dong. Amin. Ya pasti calon maba lah, lu nggak kuliah emang. Oh iya, benar. Kan maba apa di belakangnya itu Iya. Gitu kan. Oh iya, sebelumnya kita mesti ngucapin selamat untuk sahabatis yang udah Oh iya. diterima di PTN. Selamat ya. Jalur PTN. Semoga menjadi ya apa sih? Mahasiswa yang Baik. bertanggung jawab. Itu sih yang paling penting. Iya benar. Bertanggung jawab sama apa yang udah lu dapat. Nah, buat teman-teman yang gak lolos biasanya pasti banyak jalur, entah itu SBM, mandiri, intinya Benar. usaha orhet labora. Mantap. Let God do the rest and do your best. Lakuin sesuai porsi lu. Kalau gue boleh nambahin, do your best and let God do the rest and you'll pass the test. Ini. Oh iya nih, sebelum kita menutupi podcast kita ini pasti ada dong ayat penguat kita lagi struggle atau ini kata-kata mutiara yang waktu kemarin lah boleh lah dilontarkan lagi di sini, dilontarkan, diucapkan kembali. Ya udah cari yang baru. Gue lupa aja gue. Ayat ya. Iya. Nggak mesti ayat sih, maksudnya kayak kata-kata pokotbah dari pokotbah Yakob, dari kata-kata dari Koanis boleh banget loh di-share di sini. Kalau gue deh, kalau gue tetap ayat yang paling melekat di gue sampai jadi status WA. Asik. Kalau 3 ayat 23. Pakai ketahuan. Karena apapun yang kau berbuat, berbuatlah bukan untuk sesama manusia melainkan untuk Tuhan. Amin. Itu sih. Itu yang Gue nggak buka Alkitab ya. nggak nyontek ya. Ingat. Itu by the way itu ditanemin di pelayanan dulu waktu zaman remaja. Sekarang juga remaja sih. Cuma waktu gua masih cilik-cilik gitu ya kan. Itu apapun yang lu lakukan tuh lu lakuin buat Tuhan. Yang pasti lu kalau mau ngasih Tuhan tuh pasti yang terbaik dong, ya kan? Lu ngasih Tuhan tuh yang well prepared, yang benar-benar lu kasih yang terbaik banget. Ya tadi lu berjuang semampu lu, sisanya ya Tuhan yang Kerjanya sesuai dengan porsi lu. Porsi, balik lagi. Iya. Gitu. Jadi ya itu ayat yang penting sih menurut gua. Jadi ya lakuin yang terbaik, terus sesuai porsi, sisanya biar Tuhan yang atur. Yes. Nah, kalau dari pandangannya Bang WC. Kalau gue masih sama kayak minggu lalu sih, khotbah 3 ayat 1. Karena untuk
segala sesuatu yang ada di bawah langit ini itu ada waktunya, dan segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk nangis, Amin. ada waktu untuk tertawa. Ya itu tadi. Jadi meskipun di skripsi itu, kalau tadi bahas tentang skripsi dan segala aspek di kehidupannya, maksudnya waktu lagi situ tuh ada, dan disitulah waktu lu bersedih. Kayak tadi lu ngeluh, disitulah waktu lu sharing beban. Besoknya ada waktu lagi untuk berjuang. Pasti Ya, ada ya. waktunya lagi lu selesai dan berhasil. Disitulah waktu lu menikmati Bapak bersenang-senang. Ya, Jadi ya. untuk segala sesuatu ada masanya. Jangan takut gitu loh, kalau takut ini nggak kelar-kelar kesedihan lo, takut ini aduh kalau gue senang-senang terlalu senang hari ini besok pasti sedih. Ya lu ya sedih lah beneran ya kan. Jangan terlalu di overthink juga. Jangan overthinking itu. Penting tuh. kita Jangan masih terlalu bisa, overthinking bener. juga. Dan yang gue pelajari juga, kalau lu udah ngelakuin yang terbaik dan lu udah berjuang, udah andalkan Tuhan juga, bukan dari pengertian lu sendiri, udah berdoa juga, selama lu tidur itulah Tuhan memberkati umatnya. Amin. Yang percaya itu yang Ada di kata Alkitab. iya, dan gue ingat sih dari Om Yakob, tapi, Iya. tapi ada di Mazmur sebenarnya. Iya. Gitu, jadi kayak ya udah kalau udah lakuin terbaik, let God do the rest. Ya while you rest. Yes. Ya, ada lagi aja. Gitu sih. Gitu Pak Haji. Sama terakhir sih, ini terakhir Boleh, banget, boleh, terakhir boleh. banget ya. Gue percaya sama well planned, well played. Apa tuh? Ketika lo merencanakan sesuatu dengan baik, dalam artian apa ya? Gue nggak menyalahkan kayak orang ngalir, karena gue juga termasuk orang yang suka kayak ya udah ngalir aja gitu. Tapi ketika lo well planned, bakalan chance lebih besar lo well played. Jadi lo bakalan ya kerjanya lebih bagus karena plannya udah well. Itu apa ya? Jangan sampai istilahnya air udah di leher terus lo baru gimana nih. Gimana Iya. nih cara berenang? Iya, jangan sampai kayak gitu. Iya. Ini terlepas dari gimana ya, maksudnya lebih bagus lu belajar dari pengalaman orang daripada lu Betul. belajar harus lu ngalamin dulu. Ini kata Dalai Lama kalau nggak salah. Ya, Karena gua manusia lupa. tuh gak cukup umurnya untuk mengalami semua Nah. pengalaman. Bagus lu belajar dari orang lain. Gunanya sharing ini apa kan? Nah. Pengalaman gua, Jangan sampai gue kalian. melakukan kesalahan lu lakuin lagi. Nah, ntar 3 iya, tahun terus kemudian. gunanya apa gitu Gunanya kan? apa ini? Jadi lu semua, kita semua di sini nih, teman-teman yang menonton udah tahu cerita William, udah tahu cerita gue ya kan? Cocok nih MC ini. Gue aja lah MC. Jadi ya jangan lakuin kesalahan yang sama. Lu udah belajar dari Mungkin pengalaman. ada part 3 dengan narasumber pasti yang ada. kemarin ya, narasumber yang kemarin. Tergantung dong teman-teman, nanti kita butuh feedback ya. Itu makanya teman-teman komen. Komen ya kan. Wah. Klik belnya tuh bel. Iya. Turun Subscribe di sini ya. Oh, Subscribe di sini. subscribe Sponsor. di sini. Like di sini nih. Nah kalau di IG ini ada save kan, nah tombol save di teman-teman di sini nih, sama like and share. Oh, iya, di sini. like. Iya, benar. Oke. Tuh teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara kita nih. Pertama terima kasih Bang Ria, makasih Bang Eja. Terima kasih juga. Sharing pengalaman tentang perkuliahan. Cocok untuk Tapi gue boleh potong. boleh. Maksud gue tuh besok perdana kerja pasien nih. Wish. Kerja sama pasien beneran. Oh. Sekali kan kemarin gue kan koas nggak sama pasien. Barusan dikabarin banget partner gue, ya bukan suatu berita senang sih. Maksudnya ya akhirnya tadinya tuh gue kayak udahlah ini biar cepet aja kan. Pas gue dikabarin gue akhirnya makin niat nih. Gara-gara saudara teman gue meninggal, jadi gue harus partneran sama dia kan. Jadi gue besok cancel kerja, alias gue bukan pengangguran sih. Gue Si banyak udah persiapan ibadah Jumat Agung. Masih lama. Aduh, habis tuh. Ya kalau nggak itu ibadah minggu DM depan di gitu William kan. sama G IG-nya sama re.ehad. Apa? Ingat gua. Aduh, ada aja. Sorry. Iya, gue lupa kan? Lanjut. Ini gua lupa. Closing. Tuh, lagi makasih. Ini jadi pandangan buat terbuka. Pandangan terbuka sih, terutama gua, terus sama teman-teman kita, sahabatin yang lagi di preskripsian. Semoga apa yang udah di-sharing sama Bang Ren juga Bang Ece bisa memberkati hidup kalian. Amin. So, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. God bless you.